38 pemain disanksi akibat pengaturan skor jelang hadapi timnas Indonesia. Indra Syafri bongkar alasan sebenarnya berani coret Welber Jardim dari skuad timnas Indonesia U20. Tak ada toleransi lagi, Erick Thohir langsung katakan hal ini usai supporter Persib Bandung rusuh di laga El Clasico. Aksi Dimas Derajat buktikan efek nyata dilatih pelatih khusus striker di timnas Indonesia. JIJS beri respon menohok soal program naturalisasi timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar baik sekaligus kabar mengejutkan datang dari calon lawan timnas Indonesia yaitu Cina. Ya, skuad Cina diterpa kabar miring usai sejumlah pemain disanksi akibat match fixing. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan menghadapi Bahrain dan Cina pada matchday ketiga serta keempat bulan depan. Bagi timnas Indonesia, dua laga tandang bulan depan terbilang cukup berat lantaran harus tampil di markas lawan dan menghadapi tim yang secara peringkat FIFA di atas skuad merah putih. Akan tetapi, timnas Indonesia mendapatkan satu kabar baik dari tim lawan terutama Cina yang jadi rival di matchday keempat nanti. Melansir dari laman South China Morning disebutkan bahwa Federasi Cina resmi menghukum 38 pemain karena terlibat pengaturan skor. Lebih lanjut, South China Morning menjelaskan jika pengaturan skor tersebut terjadi di ajang Liga Super Cina dan Liga 2 Cina. Tindakan pengaturan skor paling banyak di Liga Cina terjadi pada tahun 2021 dan 2022 silam. Tak tanggung-tanggung, ada 120 pertandingan yang melibatkan pengaturan skor dan melibatkan 41 klub. Nantinya, para pemain yang terindikasi melakukan match fixing tersebut bakal mendapatkan hukuman yang beragam, mulai dari larangan bermain selama 2 tahun hingga seumur hidup. Banyaknya aktivitas match fixing tersebut dianggap jadi penyebab menurunnya kualitas sepak bola Cina. Dengan banyaknya para pemain yang mendapatkan sanksi match fixing tersebut, diprediksi bisa membuat persiapan timnas Cina terganggu jelang laga kontra timnas Indonesia. Pasalnya, pelatih harus jeli memilih pemain dan bakal harap-harap cemas jika skuad yang dipilihnya terindikasi terlibat kasus pengaturan skor. Namun hal ini tentu menjadi sebuah kabar baik bagi tim nasional Indonesia nantinya. Insiden memalukan yang dibuat oknum supporter Persib Bandung tak hanya jadi sorotan fans Persib Bandung saja, akan tetapi Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga merespon kegaduhan tersebut. Ya, Erick Thohir meminta PT Liga Indonesia baru harus bertanggung jawab dan membenahi manajemen pengelola pertandingan di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia. Hal itu ditekankan Erick Thohir menyusul pecahnya kerusuhan supporter selepas pertandingan Persib Bandung kontra Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat. Laga klasik itu dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 2-0. Namun, supporter tuan rumah justru melakukan kerusuhan selepas pertandingan. Erick Thohir menyesalkan kejadian kerusuhan selepas pertandingan tersebut. Apalagi menurutnya saat ini sedang dilakukan upaya agar kompetisi berjalan lancar serta damai. Kejadian itu memang terjadi ketika pertandingan telah berakhir, namun tetap saja Erick Thohir menyesalkan kerusuhan itu. Erick menyebut dirinya akan menunggu laporan resmi dari PT LIB mengenai kejadian kerusuhan itu. Dia pun mengaku sudah menyaksikan beberapa video yang beredar di media sosial. Ia cukup heran dengan banyaknya supporter yang bisa turun ke lapangan. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri akan melakoni kualifikasi Piala Asia U20 mulai tanggal 25 hingga 29 September 2024. Sebagai persiapannya, Indra Syafri memanggil sebanyak 23 nama pemain untuk memperkuat tim nasional Indonesia U20 di gelaran tersebut. Secara mengejutkan, tidak ada nama Welber Jardim dalam daftar pemain yang diliris PSSI. Sontak hal tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan para pencinta timnas Indonesia. Apalagi Welber Jardim sebelumnya berjasa membawa timnas Indonesia U19 meraih gelar juara Piala AFF U19 2024. Di Sao Paulo, Welber Jardim baru saja mengantarkan klubnya meraih kemenangan atas Ituano U17 di ajang Paulista Cup. Jardim menyumbangkan 1 gol pada laga tersebut. Lantas, apa yang membuat Indra Syafri tidak memanggil Welber Jardim dalam daftar 23 pemain timnas Indonesia U20? Padahal sebelumnya Indra Syafri memastikan Welber Jardim tetap akan tampil di kualifikasi meski tidak mengikuti pemusatan latihan sama sekali.
Kita sudah kirim surat, klub Sao Paulo sudah oke, tiket sudah dikirim juga, singkat Indra Safri. Kendati Indra Safri tidak menjelaskan secara gamblang alasan tidak hadirnya Welber Jardim, besar kemungkinan Sao Paulo sulit melepas pemain keturunan Banjarmasin itu, sebab kualifikasi Piala Asia U20 2025 tidak masuk dalam agenda FIFA. Dengan begitu, klub berhak menahan pemain berposisi fullback tersebut. Pada akhirnya hanya Jen Revans, pemain keturunan yang masuk ke dalam skuad timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20. Kritikan terhadap program naturalisasi nyatanya tak hanya membuat publik tanah air saja yang geram, namun beberapa pemain naturalisasi atau keturunan juga ikut mengeluhkan kondisi ini. Salah satunya Kapten Timnas Indonesia yaitu J.I. Sebelumnya, Rocky Gerung, seorang akademisi yang belakangan ini sering berbicara soal politik, rupanya juga menaruh perhatian kepada tim nasional Indonesia. Menurutnya, program naturalisasi merupakan penipuan terhadap sensasi yang dirasakan supporter. Rocky mengatakan, program naturalisasi yang digenjot oleh PSSI ini bisa diartikan sebagai pembenaran jika pembinaan di usia muda terhenti, padahal sepak bola sejatinya adalah kebanggaan nasional, bukan naturalisasi. Merespon pernyataan tersebut, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyebut, beberapa pemain naturalisasi turut bereaksi terhadap kritikan tersebut, salah satunya Kapten Timnas Indonesia yaitu J.I. Para pemain keturunan itu sempat menyampaikan keluhan mereka kepada Sumarji secara langsung. Mereka menegaskan bahwa tulus ingin membela tim nasional Indonesia. Mereka mengatakan, Pak Marji, semestinya tidak boleh seperti ini. Kami semua ini benar-benar membela bangsa dan negara karena kami punya darah keturunan. Tolonglah tidak usah diperdebatkan, satu niat, satu tujuan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Yang ada di hatinya mereka, para pemain naturalisasi ini, diaspora ini, ingin membela bangsa dan negara kita di kancah internasional. Hanya itu yang ada di dia, tidak ada embel-embel soal uang sama sekali, ujar Sumarji. Hasil manis yang didapat Persib Bandung nampaknya akan membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong merasa lega, sebab penyerang timnas Indonesia Dimas Derajat mencetak gol saat Persib Bandung menjamu Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat. Gol Dimas Derajat di menit ke-36 membuat Maung Bandung berpesta. Penyerang 27 tahun ini memperpanjang catatan manis sederet pemain depan timnas Indonesia yang mencetak gol di Liga 1 setelah dilatih oleh Yong Ki-hun. Sekedar diketahui, Timnas Indonesia memiliki pelatih penyerang anyar baru, yaitu Yong Ki-hun. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah memimpin latihan timnas Indonesia jelang menghadapi Arab Saudi dan Australia beberapa waktu lalu. Secara kebetulan setelah dilatih Yong Ki-hun, para penyerang timnas Indonesia yang bermain di Liga 1 langsung mencetak gol. Ramadan Sananta sudah mencetak 1 gol saat Persis Solo menang 4-0 atas Madura United. Kemudian, Hoki Caraka mencetak 2 gol saat PSS Sleman menang 3-1 atas Arema FC. Lalu yang terakhir ada Dimas Derajat yang mencetak gol di laga Persib Bandung versus Persija Jakarta kemarin sore. Apakah hasil positif yang didapat Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Dimas Derajat efek dilatih Yong Ki-hun? Jika itu benar, tentunya klub-klub yang diuntungkan melihat kondisi ini. Menarik menanti kiprah para penyerang timnas Indonesia ke depan. Mereka tentunya berlomba-lomba mencetak banyak gol di klub agar kembali dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Kedatangan Mesielgers dan Eliano Reyders di timnas Indonesia disambut baik bintang muda timnas Indonesia Jen Revans. Dia menilai keduanya adalah pemain berkualitas. Ya, Mesielgers dan Eliano Reyders tinggal melakukan pengambilan sumpah WNI untuk segera dapat membela tim nasional Indonesia. Kedua pemain itu dijadwalkan akan melakukan pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda pada 30 September 2024 mendatang. Reven menyambut baik kedua pemain itu. Menurutnya, kehadiran Mesielgers dan Eliano Reyders akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Pemain berusia 18 tahun itu mengatakan timnas Indonesia akan semakin berwarna dengan kehadiran pemain itu. Dia menilai timnas Indonesia akan bertambah siap untuk bersaing dalam kualifikasi Piala Dunia. Saya tahu Mesielgers dan Eliano Reyders adalah dua pemain top. Keduanya cocok untuk timnas. Saya pikir akan ada sesuatu yang bagus. Eliano adalah sayap yang bagus dan Mes juga adalah bek yang bagus. Mereka main di level Eropa dan saya pikir mereka bisa membawa level timnas lebih baik, ujar Jen Revans.